Reaksi Sambo Putri Chandrawati saat CCTV hasil salinan kompol Baikuni diputar. Saya sedikit ceritakan, kalau kita melakukan digital forensik terhadap satu konten ini berbasis CCTV, itu ada hal yang selalu saya sharing kepada media yang saya istilahkan yang namanya 4R. Ya, rentang, reka, rangkai, dan runut. Simpelnya rentang adalah satu waktu, dari satu waktu sampai satu waktu. Kemudian reka kita melihat dari konten yang ada, kira-kira ini kejadiannya seperti apa. Ya, kira-kira dia ini kemana, dia ini dari mana, dia ini di mana, gitu, kayak gitu. Yang saya lihat ini seolah-olah akan membuat blunder, memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk seperti seolah membingungkan kalau penyampaiannya. Membingungkannya kenapa? Karena seolah-olah sudah menjadi seperti penyidik. Dasar apa yang digunakan Komnas HAM untuk menyimpulkan hal tersebut? Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Apakah menerima hasil daripada visum et repertum? Atau hanya sebagai keterangan? Nah, di situ yang kami ingin menegaskan kembali dalam eksepsi ini, dan itu kami melihat ada salah pandang atau salah dalam penerapan hukum. Jadi apa yang kami lakukan, eksepsi pada hari ini bukan hanya untuk Baikuni, tapi ini adalah untuk semua aparatur pemerintah pelaksana yang mungkin akan terkena kriminalisasi. Sebagaimana dalam eksepsi yang kami sebutkan, kami mengutip pendapat daripada DPR ketika undang-undang ini disahkan. Jadi ini bukan hanya untuk Baikuni, tapi untuk semua ASN, mungkin anggota Polri, ASN, dan jaksa, dan semuanya itu yang melakukan sebagai aparatur pelaksana. Dia tidak bisa dikenakan suatu kesalahan karena dia melaksanakan perintah oleh aparatur pemerintah penyelenggara. Bel seperti apa yang dikatakan oleh maaf, tapi ada syarat seperti minta maaf, tetapi kayak tidak mau disalahkan juga begitu. Nah, tentu kami yang tadinya ingin mengambil simpati, justru itu adalah hal yang menghilangkan simpati menurut kami, Mbak. Oke. Masih menangis, sedih, kalau perasaan ditanyakan ya, sedih, malu, lalu ada catatan di sini saya catat, takut bertemu dengan orang. Jadi gangguan tidur, gangguan makan, itu yang sedang terjadi saat ini dengan Ibu Putri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memutar rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Kali ini CCTV yang diputar adalah hasil salinan kompol Baikuni Wibowo yang sempat membuat Ferdi Sambo naik pitam. Dalam video rekaman tersebut, terlihat Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup saat Ferdi Sambo tiba. Hal itu mematahkan skenario Ferdi Sambo yang menyebut ia tiba di rumah Duren 3 setelah peristiwa penembakan terjadi. Pantauan Merdeka.com di PN Jaksel, saat video rekaman CCTV itu diputar, Ferdi Sambo yang duduk tepat di sebelah kuasa hukumnya, yakni Arman Hanis, dan menggunakan masker serta kacamata terlihat hanya menunduk. Namun, belum diketahui apa yang dilihat olehnya saat sedang menunduk. Berbeda dengan istrinya, Putri justru terlihat memperhatikan tayangan rekaman CCTV tersebut. Akan tetapi lirikan mata dirinya sesekali melihat ke samping kiri dan juga kanan serta sesekali melihat ke bawah. Berikut isi rekaman menurut real time CCTV kamera nomor 5. Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Brigadir J beserta rombongan yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf tiba di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka menumpangi Toyota Wildfire hitam. Terlihat Brigadir J mengenakan kaos berwarna putih. Pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Tidak lama berselang, Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya atau biasa disebut Rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Dengan pengawalan, Sambo terlihat tergesa-gesa memasuki rumah. Saat itu, mobil yang ditumpangi Sambo sempat berhenti tepat di pintu masuk rumah yang ada di samping. Namun, Sambo justru terlihat tidak turun dari mobil tersebut. Tak lama kemudian mobil pun kembali jalan ke arah keluar komplek perumahan tersebut. Akan tetapi mobil itu justru berhenti tepat di belokan pada bagian rumah tersebut. Disitulah Ferdi Sambo yang masih menggunakan seragam dinas kepolisian turun dari mobil yang ia tumpanginya itu.
Dalam rekaman itu terlihat ada satu orang yang menggunakan pakaian batik, yakni Azan Romer, menunggu Sambo keluar dari mobil. Ketika pintu mobil bagian tengah dibuka, orang tersebut langsung terlihat berlari menghampiri Sambo. Setelahnya, Sambo langsung menuju ke arah rumah dinas tersebut dengan tangan yang tidak menggunakan sarung tangan. Lalu untuk mobil yang ditumpangi Sambo pun jalan dan ia menuju ke arah rumah yang menjadi lokasi Brigadir J dilakukan penembakan. Pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, Sambo memasuki rumah Duren 3 dengan tergesa-gesa. Pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, Sambo pun keluar dari dalam rumah tersebut yang selanjutnya diikuti oleh Putri Chandrawati. Kemudian Putri terlihat langsung masuk ke dalam mobil Hellfire yang sudah menunggunya dan meninggalkan lokasi. Akan tetapi Sambo tidak ikut dengan Putri. Sambo justru terlihat kembali masuk ke dalam rumah tersebut yang diikuti oleh anak buahnya saat itu. Mobil yang ditumpangi Sambo sempat berhenti tepat di pintu masuk rumah yang ada di samping. Namun Sambo justru terlihat tidak turun dari mobil tersebut. Tak lama kemudian mobil pun kembali ke jalan arah keluar komplek perumahan tersebut. Akan tetapi mobil itu justru berhenti tepat di belokan pada bagian rumah tersebut. Disitulah Ferdi Sambo yang masih menggunakan seragam dinas kepolisian turun dari mobil yang ia tumpanginya itu. Dalam rekaman itu terlihat ada satu orang yang menggunakan pakaian batik, yakni Azan Romer, menunggu Sambo keluar dari mobil. Ketika pintu mobil bagian tengah dibuka, orang tersebut langsung terlihat berlari menghampiri Sambo. Setelahnya, Sambo langsung menuju ke arah rumah dinas tersebut dengan tangan yang tidak menggunakan sarung tangan. Lalu, untuk mobil yang ditumpangi Sambo pun jalan dan ia menuju ke arah rumah yang menjadi lokasi Brigadir J dilakukan penembakan. Pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, Sambo memasuki rumah Duren 3 dengan tergesa-gesa. Pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, Sambo pun keluar dari dalam rumah tersebut yang selanjutnya diikuti oleh Putri Chandrawati. Kemudian Putri terlihat langsung masuk ke dalam mobil Hellfire yang sudah menunggunya dan meninggalkan lokasi. Akan tetapi Sambo tidak ikut dengan Putri. Sambo justru terlihat kembali masuk ke dalam rumah tersebut yang diikuti oleh anak buahnya.